يا كمل النساء يا مظهر الوفاء ومنبع الصفاء يا موطن العطاء خديجة الكبرى فاطمة الزهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. نهيت تعلمه وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. Pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal sedikit daripada kehidupan Sayyidatuna Maryam, yang mana beliau termasuk daripada wanita yang mulia yang pernah ada di muka bumi ini, yang mana awal daripada cerita Sayyidatuna Maryam binti Imran ketika Maryam binti Imran ini sebelum dilahirkan, kedua orang tuanya yaitu Sayyiduna Imran, begitu juga istrinya Hannah, menginginkan keturunan, menginginkan anak, menginginkan buah hati, sebagaimana ya biasa daripada keluarga, daripada suami istri yang menikah, ya kebanyakan dan pastinya mereka menginginkan untuk diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keturunan yang menjadi penghibur buat mereka, keturunan yang menjadi pertolongan buat mereka di akhirat nanti, keturunan yang soleh dan solihah. Ya, bahkan dalam Islam sendiri memang dianjurkan untuk memiliki keturunan. Bahkan ya jauh-jauh sebelum pernikahan, seorang laki-laki itu jika mencari calon pendamping, jika mencari calon istri, maka laki-laki itu dianjurkan mencari istri yang subur, istri yang bisa memberikan keturunan kepada suami, yang mana itu bisa dilihat tandanya dari saudara-saudara si wanita itu sendiri. Jika saudara-saudara daripada wanita itu sendiri ya menikah dan memiliki keturunan, berarti itu adalah tanda bahwasanya insya Allah pun perempuan tersebut akan memberikan keturunan kepada suaminya sebagaimana saudara-saudara perempuannya. Ya, dalam hadis ya Nabi SAW mengatakan, sauda ya walud khairun min hasna la talid. Seorang wanita yang berkulit warna hitam itu lebih baik ya daripada wanita yang cantik, wanita ya yang ayu tapi tidak bisa memberikan keturunan. Jadi wanita yang tidak baik artinya wanita yang tidak cantik ya tapi bisa memberikan keturunan kepada suaminya, itu lebih baik daripada seorang wanita yang cantik, rupawan tapi tidak bisa memberikan kepada suaminya keturunan. Ya, dan juga ya dikatakan oleh Nabi SAW, tanakahu taksuru fa ini mubahin bikumul umama yaumal qiyamah, menikahlah kalian ya dan perbanyaklah anak buat kalian, karena sesungguhnya aku akan bangga dengan banyaknya umatku nantinya di hadapan umat-umat yang lain di hari kiamat. Jadi dianjurkan memang ya dalam Islam ya untuk suami istri memiliki keturunan, bahkan itu sudah diisyaratkan dengan akal ya yang bisa yang difahami dengan akal kita, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menciptakan manusia ini hanya dengan dua jenis, yaitu jenis laki-laki ataupun jenis perempuan, tidak ada jenis yang ketiga ya, yang mana jenis laki-laki dan jenis perempuan berbeda, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alat kelamin buat laki-laki, alat kelamin buat perempuan yang berbeda. Yang mana yang satu dengan yang lain ini ya jika ya berkumpul, jika bersatu, jika bersama ya bisa ya memberikan keturunan.
Allah ciptakan sperma untuk laki-laki, juga Allah ciptakan induk telur buat perempuan, yang mana jika air sperma laki-laki masuk ke rahim perempuan bertemu dengan induk telur perempuan akan menghasilkan keturunan. Yang semuanya ini diciptakan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seakan-akan Allah memberikan isyarat, ayo nikahlah, ayo ya, milikilah anak, milikilah buah hati, keturunan yang akan meneruskan keturunan manusia di muka bumi ini. Ya, itu isyarat sama dengan seorang tuan yang memberikan kepada budaknya alat untuk bekerja, alat untuk misalnya ya, mempersiapkan tanah, mencangkul, memberikan benih kepada budaknya, kemudian siap dengan airnya, tapi kemudian budak tersebut tidak menanam benih yang diberikan dan disiapkan oleh tuannya, ya, dan menunjukkan bahwasanya ya, budak tersebut ya, tidak melaksanakan apa yang diinginkan oleh tuannya. Manusia pun juga demikian, diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memiliki keturunan. Ya, sebagaimana wanita yang umum ingin memiliki keturunan, Sayyidah Hannah, yang nama daripada ibu Maryam ini Sayyidah Hannah binti Fakut bin Qabil. Hannah binti Fakut bin Qabil ini salah seorang daripada wanita yang salihah, wanita yang ahli ibadah, wanita yang hidup dalam keluarga yang saleh, dalam keluarga yang baik, dalam keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang beriman kepada Allah. Di saat ya, kaumnya lebih banyak yang tidak beriman kepada Allah, tapi Hannah binti Fakut bin Qabil ini istri daripada Sayyidina Maryam, yang mana mereka berada dalam keluarga yang taat kepada Allah SWT dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu waktu Hannah binti Fakut ini melihat seekor burung yang membawa makanan dengan paruhnya itu dari tempat yang jauh dan diberikan kepada anaknya. Diberikan makanan tersebut kepada anaknya, sehingga anaknya itu dengan lahap makan makanan yang telah dibawa oleh induknya. Maka disitulah Sayyidatuna Hannah ya, bertambah besar keinginannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki keturunan. Maka Sayyidatuna Hannah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keturunan. Bahkan Sayyidatuna Hannah ya, menazarkan jika nantinya diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan untuk Masjidil Aqsa, dinazarkan untuk dihibahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk khidmah di Masjidil Aqsa. Ya, ada yang mengatakan nazar ini dinazarkan ketika Sayyidatuna Hannah sudah hamil. Nah, dan ini nazar yang bagus, nazar yang baik. Ya, begitulah ya, salafus saleh banyak di antara mereka yang menazarkan sesuatu yang baik. Nazar mereka untuk membaca Al-Qur'an setiap hari 1 juz. Nazar ya, mereka nazar ketika masuk masjid untuk iktikaf selama mereka berada di masjid. Mereka nazar untuk sedekah, mereka nazar untuk ini dan ini. Bahkan jika mereka ada hajat, mereka nazar jika hajat mereka dikabulkan, mereka akan melakukan ibadah ini untuk Allah Subhanahu wa taala, dan itu masyru'. Bahkan Sayyidatuna Fatimah dan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhuma, mereka berdua ini ya, pernah dalam kesusahan, dan itu tidak lain karena anak mereka berdua, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dua-duanya ini dalam keadaan sakit yang keras, padahal mereka berdua masih kecil, dan mereka berdua terpaut hanya 1 tahun. Mereka masih kecil-kecil dan mereka dalam keadaan sakit. Ya, namanya orang tua, di saat anak sakit pastinya orang tua akan sedih, akan susah, bahkan mereka akan lebih merasakan rasa sakit daripada anaknya yang sakit itu sendiri. Maka disitulah dijenguk oleh ya, Nabi SAW dan dijenguk oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kemudian ya, mereka dianjurkan, diisyaratkan oleh Sayyidina Umar untuk bernazar. Kemudian mereka ya, berdua bernazar untuk puasa 3 hari jika diberikan kesembuhan kepada putra daripada Sayyidina Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan mereka ternyata disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian melaksanakan nazarnya untuk puasa 3 hari. Yang mana kita tahu cerita tersebut diabadikan dalam Al-Qur'an ya, wa yut'imuna
yut'imu apa innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala wa yut'imuna miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura, yang mana mereka di saat puasa tersebut mereka memberikan makan kepada orang miskin, memberikan makan kepada seorang tawanan, memberikan makan kepada yatim, anak yatim, yang mana itu makanan yang diberikan kepada mereka sudah disiapkan untuk buka puasa mereka dan dihasilkan dari kerja keras Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidatuna Fatimah Zahra untuk mendapatkan makanan tersebut. Tapi kemudian makanan tersebut setiap kali akan dimakan, disantap ketika berbuka, diberikan kepada orang miskin, diberikan kepada anak yatim, diberikan kepada tawanan muslimin yang datang mengetuk pintu mereka, sehingga mereka 3 hari berturut-turut tidak makan dalam keadaan puasa. Ya, ala kulli hal, ya, asyahid di sini mereka melaksanakan nazar yang sudah dinazarkan jika Allah memberikan kesembuhan kepada putra-putra mereka, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ya, begitu juga ya di sini menunjukkan bagaimana jika orang tua itu dalam keadaan mengandung atau ya dalam keadaan ingin memiliki keturunan, hendaknya dia niat yang baik. Niat nantinya jika Allah berikan keturunan kepada mereka, mereka akan mendidiknya dengan didikan yang baik. Niat jika mereka diberikan keturunan oleh Allah, maka mereka akan memfokuskan anak mereka untuk khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau niat apapun yang daripada niat-niat yang baik, yang mana dengan niat-niat yang ini insya Allah kabulkan hajat mereka, keinginan mereka untuk memiliki keturunan. Sebagaimana Sayyidatuna Hana, ya, dia ingin memiliki keturunan dan nazar kepada Allah, jika Allah berikan keturunan ya anak laki-laki, maka Allah Subhanahu dia akan bernazar akan memberikan, menghibahkan ya keturunan tersebut, anak tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala dengan khidmah di Masjidil Aqsa. Maka kemudian tidak lama setelah berdoa dan kemudian digauli oleh suaminya ya Imran, dan kemudian ya langsung Allah Subhanahu wa taala takdirkan Sayyidatuna Hana hamil. Ya, dan ketika Sayyidatuna Hana ya hamil, maka ya disitulah ya Sayyidatuna Hana gembira. Sayyidatuna Hana senang sekali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala Sayyidatuna melahirkan, maka Sayyidatuna Hana kaget. Kenapa? Ternyata yang dilahirkan oleh Sayyidatuna Hana seorang wanita, seorang perempuan. Padahal harapannya dan yang diminta oleh Sayyidatuna Hana adalah anak laki-laki, karena tujuannya untuk dinazarkan dan diberikan ke Masjidil Aqsa, yang mana mereka yang khidmah di Masjidil Aqsa mereka semuanya laki-laki. Mereka yang nazar untuk memberikan anak mereka berkhidmah kepada Allah di Masjidil Aqsa, mereka rata-rata laki-laki. Oleh karena itu dalam Quran dikatakan qalat rabbi ini falamma wada'atha qalat rabbi ini wada'tuha unsa. Ya, wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa zakaru kal unsa. Wa inni u'izuka wa inni samaituha Maryam wa inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ketika Sayyidatuna Maryam melahirkan, ketika Sayyidatuna Hana melahirkan putrinya Sayyidatuna Maryam, maka kemudian Sayyidatuna Hana mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak, tapi anak yang aku lahirkan ini anak perempuan, bukan anak laki-laki. Dan Engkau, wahai Tuhanku, wahai Allah Subhanahu wa taala, lebih mengetahui apa yang aku lahirkan. Dan tidaklah sama laki-laki dengan perempuan, karena sudah dinazarkan untuk khidmah di Masjidil Aqsa. Wa laysa zakaru wa inni samaituha Maryam, dan aku berikan nama tersebut dengan nama Maryam. Ya, wa inni u'izuka bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan di sini ya diambil kesimpulan. Ya, pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan laki-laki atau anak. Manusia hanya bisa berusaha, hanya bisa ya berikhtiar, tapi yang menentukan untuk diberikan keturunan laki dan perempuan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi oleh karena itu apa yang ditentukan harus kita yakini bahwasanya itulah yang terbaik. Mau diberikan keturunan laki, mau diberikan keturunan perempuan, itulah yang terbaik karena ketentuan Allah. Ya, karena aturan Allah, karena ikhtiarnya Allah, keinginan Allah, ya tidak mungkin itu jelek, tidak mungkin itu buruk buat kita.
Kita harus meyakini semua yang ditentukan oleh Allah untuk kita itu adalah yang terbaik. Mau laki mau perempuan, bahkan mau tidak punya anak sekalipun, itu adalah ketentuan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ Allah takdirkan untuk untuk Sayyidatuna Hana ini memiliki anak perempuan Maryam. Tapi siapa yang tidak kenal dengan Maryam? Ketika dilahirkan perempuan Sayyidatuna Maryam, maka menjadi wanita yang Masya Allah, wanita yang hebat, wanita yang luar biasa, wanita bahkan yang termulia yang ada di muka bumi ini daripada 4 wanita dengan 4 wanita yang lain. Ya. Yang mana kemudian kedua diambil kesimpulan di sini bahwasanya Sayyidatuna Maryam memberikan nama kepada Sayyidatuna Hana, memberikan nama kepada putrinya dengan Maryam. Yang mana hak untuk memberikan nama ini sebenarnya adalah ayahnya, bukan ibunya. Yang memberikan hak untuk memberikan nama kepada anak itu adalah ayah. Ya, jadi kalau ayah mengatakan aku berikan nama dengan nama ini, kalau ibunya mengatakan aku berikan nama dengan nama yang ini, maka yang dipilih adalah nama ayah. Yang berhak dalam agama Islam untuk memberikan nama adalah ayahnya. Kenapa di sini adalah ibunya, yaitu Sayyidatuna Hana yang memberikan nama kepada Sayyidatuna Maryam. Kenapa bukan ayahnya? Karena ayahnya meninggal dunia ya sebelum Sayyidatuna Maryam dilahirkan. Jadi yang memberikan nama akhirnya ibunya sendiri. Ya, jadi Sayyidatuna Maryam dilahirkan dalam keadaan sudah yatim dan tidak memiliki ayah. Sebagaimana Nabi SAW dilahirkan oleh ibunya Sayyidatuna Aminah dalam keadaan yatim dan tidak memiliki ayah. Begitu juga Sayyidatuna Maryam lahir dalam keadaan ayahnya sudah meninggal dunia. Ya, Sayyidina Imran sudah meninggal dunia. Kemudian diberikan nama ya dengan nama Maryam oleh ibunya Sayyidatuna Hana. Kemudian setelah disusui dan sudah merasa cukup untuk diberikan ASI oleh ibunya, maka Sayyidatuna Maryam membawa putrinya Sayyidatuna Hana membawa putrinya Sayyidatuna Maryam ini ke Masjidil Aqsa. Kemudian diserahkan kepada mereka yang mengurus masjid, kepada mereka yang ibadah di masjid. Dan mereka semuanya berebutan untuk mengasuhnya. Mereka berebutan ya untuk mengurus anak tersebut. Ya, Sayyidatuna Maryam yang masih bayi di saat itu, yang masih kecil, yang masih baru selesai disusuin oleh ibunya, ya diserahkan ke Masjidil Aqsa. Maka mereka pun berebutan. Kemudian ya mereka sepakat bahwasanya ya mereka melakukan undian, yang mana keluar undiannya dialah yang mengasuhnya nantinya. Yang termasuk yang ikut berebutan dan ikut dalam undian tersebut tidak lain adalah Nabi Allah Zakaria. Ya, yang di saat itu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Zakaria. Yang mana Nabi Zakaria ini sebenarnya ya ada hubungan kerabat dengan Sayyidatuna Hana. Ya, ulama mengatakan bahwasanya Nabi Allah Zakaria ini nikah dengan saudara ya daripada Sayyidatuna Hana. Jadi Hana punya saudara perempuan dinikah oleh Sayyidina Zakaria. Ya, ada yang mengatakan juga, pendapat yang lain juga mengatakan bahwasanya Nabi Allah Zakaria ini nikah ya dengan putrinya Sayyidatuna Hana. Ini anak yang lain selain Sayyidatuna Maryam. Ya, jadi Nabi Allah Zakaria di saat itu ternyata yang memenangkan undian tersebut dan kemudian diserahkan kepada Nabi Allah Zakaria anak tersebut untuk diasuh dan diurusnya. Akhirnya Nabi Allah Zakaria menyiapkan satu tempat daripada ya, masjid, yang satu tempat itu kamar khusus, tempat khusus, tidak masuk siapapun. Ya, jadi hanya Sayyidatuna Maryam dan hanya Nabi Allah Zakaria yang memberikan makanan kepada Sayyidatuna Maryam, mengasuhnya, mengurusnya, ya sampai menjadi anak-anak, sampai menjadi dewasa. Masya Allah. Ya, ketika ya Sayyidatuna Maryam sudah menjadi anak, bahkan ketika sudah menjadi balik, maka Sayyidatuna Maryam terkenal dengan ibadahnya yang luar biasa. Beliau ahli ibadah, beliau ya puasa, beliau sholat, beliau zikir, beliau banyak membaca kitab. Dan semua ini menunjukkan kesolehan daripada Sayyidatuna ya Maryam. Yang kemudian ya sampai pada tahap Nabi Allah Zakaria melihat keadaan yang luar biasa yang muncul, yang terlihat daripada Sayyidatuna Maryam. Jadi ketika Nabi Allah Zakaria ini datang ke tempat Sayyidatuna Maryam untuk memberikan kebutuhannya, untuk memberikan makanannya, ternyata sudah ada kebutuhan yang dibutuhkan oleh Sayyidatuna Maryam di tempatnya. Ya,
bahkan ketika ya diberikan kebutuhan di antar makanan di tempat Sayyidatuna Maryam, ya maka Nabi Allah Zakaria mendapati buah-buahan yang buah-buahan itu bukan musimnya. Jadi buah-buahan yang musim panas ya itu ada di musim dingin. Yang buah-buahan musim dingin ada di musim panas, yang ada di sisi Sayyidatuna Maryam. Padahal Sayyidatuna Maryam ini tidak pernah keluar. Sayyidatuna Maryam ini tidak berinteraksi dengan orang, hanya di kamar aja. Kalau darurah, qada'il hajah, darurah ya mungkin hanya mengambil air minum. Nah, itu aja keluarnya dari masjid. Dan setelah itu selebihnya Sayyidatuna Maryam ya sibuk ibadah kepada Allah sekaligus ya mengabdi untuk masjid, membersihkan masjid, dan ini termasuk kemuliaan bagi yang mengurus masjid. Kemuliaan bagi yang perhatian dengan masjid, termasuk kita tahu sab'atun yudilluhumullah fi dillihi yauma la dilla illa dilluh. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan naungan kepada mereka di saat mereka kepanasan, di saat mereka membutuhkan naungan untuk terhindar dari panasnya matahari di hari kiamat. Tapi 7 golongan ini Allah berikan naungan dengan naungan yang dingin, sejuk. Yang di antara 7 golongan ini rajulun qalbuhu mu'allaq bil masjid. Yang salah satunya adalah laki-laki yang hatinya nyantol ke masjid, nyambung ke masjid, cinta dengan masjid, betah di masjid, kerasan di masjid. Ya, bahkan termasuk salah satu ciri seorang mukmin yang membedakan dengan orang munafik adalah seorang mukmin betah ketika berada di masjid, senang, bahagia ketika berada di masjid. Dan digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya seorang mukmin di masjid sama seperti ketika seseorang berada di kebun yang indah, ya dikelilingi dengan pohon-pohonan yang hijau, ya dan di situ ada suara-suara burung yang indah, maka dia akan betah berlama-lama di kebun tersebut. Itulah gambaran seorang mukmin ketika berada di masjid, dia akan betah. Dan sebaliknya orang yang munafik ketika berada di masjid sama seperti seekor burung yang ada di sangkar, yang berusaha untuk keluar dari sangkarnya, bahkan hampir berhasil untuk keluar dari sangkarnya, dan sudah mengeluarkan badannya, hanya satu kaki yang terikat atau hanya satu kaki yang tidak keluar dari sangkarnya, maka berusahalah si burung tersebut untuk keluar dan lepas kakinya sehingga bisa terbang bebas. Itulah keadaan orang munafik ketika berada di masjid. Tidak betah kapan ya selesainya sholat jamaah, kapan selesainya zikir, kapan selesainya daras. Dia tidak akan betah di masjid. Ya, ini tanda dan ciri orang munafik. يا كمل النساء يا مظهر